Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Maulana, Arbiyah, Dea Agnesa Farisa, Fatimah, dan Siti Lina Maulidah. Di sini kami akan memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian apa itu obligasi dan sukuk. Apa sih itu obligasi dan apa saja jenis pasar obligasi? Terus obligasi dalam Islam bagaimana? Singkatnya, obligasi adalah surat utang. Dengan kata lain, obligasi adalah surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Dalam setiap obligasi tertera nilai nominal obligasi serta tingkat bunga obligasi. Nilai nominal atau nilai pari adalah nilai yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar perusahaan pada waktu obligasi jatuh tempo. Misalnya, pemerintah akan membangun sebuah jembatan yang akan menyatukan Pulau Jawa dan Kalimantan. Untuk pembuatan jembatan, kita pasti perlu bahan bangunan. Membutuhkan bahan bangunan sama dengan memerlukan uang atau dana. Dan pada akhirnya, pemerintah akan menjual sebuah obligasi. Selanjutnya, obligasi tersebut akan dijual senilai 1 juta dengan bunga 10%. Dalam waktu 10 tahun, pemerintah akan mengembalikan keseluruhan uangnya. Dan kita akan mendapatkan bunga sebesar 10% setiap tahunnya. Jadi, setiap tahunnya kita akan mendapatkan 100.000 dikali 10 tahun. Jadi, totalnya sebesar 1 juta. Dan setelah 10 tahun kita akan mendapatkan uang sebesar 1 juta, jadi totalnya 2 juta. Dan untungnya 1 juta. Obligasi memiliki resiko yang rendah. Mengapa demikian? Karena sudah ada kepastian dan perjanjian akan mendapatkan uang berapa dan bunganya berapa. Terus, apa saja sih jenis pasar obligasi? Yang pertama adalah pasar primer dan yang kedua adalah pasar sekunder. Apa itu pasar primer? Pasar primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan dan ketentuan pasar modal ialah obligasi harus dicatatkan di Bursa Efek untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini, lazimnya adalah Bursa Efek Surabaya atau yang sekarang disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di BES. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Pada saat ini, perdagangan akan dilakukan secara over the counter. Artinya, tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti email, online trading, atau telepon. Selanjutnya yaitu obligasi berdasarkan perspektif Islam. Ahmad bin Muhammad Khalil dalam Al-Ahsum wa Al-Sandatu wa Ahkamuha fi Al-Islami menyebutkan bahwa para ulama berkomentar seperti Yusuf Qaradawi, Sholih Al-Marzuki, Abdul Aziz Al-Khayyat, Syekh Syailtut,
Syekh Salman dan lainnya menyatakan bahwa hukum obligasi adalah haram. Hal itu dikarenakan keuntungan dalam obligasi dengan sistem bunga yang merupakan riba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa obligasi dalam sudut pandang Islam itu adalah haram. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah 275. Syekhul Islam juga berkata, para ulama sudah sepakat bahwa meminjam uang dengan syarat mengembalikan dengan adanya tambahan adalah haram. Begitu juga dengan Ibnu Qudamah yang berkata setiap kegiatan peminjaman dengan syarat memberi tambahan dalam pengembaliannya adalah haram tanpa ada perselisihan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sukuk. Sukuk atau obligasi adalah sertifikat perjanjian atau instrumen hukum. Sukuk juga surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas aset, baik itu berupa tangible, intangible, ataupun kontrak proyek dari aktivitas tertentu yang mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang sukuk dan membayar kembali sukuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Apa saja sih jenis-jenis sukuk itu? Jenis-jenis sukuk terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sukuk ijarah. Sukuk ijarah adalah sukuk yang berlandaskan pada akad ijarah, di mana satu kelompok berbuat sendiri melewati penggantinya, menyewakan kepemilikan berlandaskan suatu aset untuk kelompok lain, berlandaskan manfaat dan periode yang disetujui, tanpa melalui pengalihan pemegang aset itu sendiri. Yang kedua adalah sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah ialah sukuk yang dibuat melalui mudharabah. Manfaat mengenai persatuan itu akan dipisahkan berlandaskan perseimbangan yang sudah disetujui bersama pada awalnya. Meskipun nanti akan muncul kerugian dan seutuhnya akan ditanggung bagi si pemilik modal. Dan yang terakhir adalah sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang dibuat berlandaskan perjanjian musyarakah, yaitu dua kelompok atau lebih persatuan mengumpulkan modal guna membentuk proyek baru, meningkatkan proyek, maupun membantu kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang muncul akan ditanggung bersama, sesuai kesepakatan bersama dan yang ikut terlibat dalam kontribusi modal tiap kelompok. Selanjutnya yaitu sukuk dalam perspektif Islam. Sukuk secara Islam terbebas dari riba, gohar, dan maisir. Prinsip pokok dalam transaksi sukuk ini berupa penekanan dan perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing. Dengan berlandaskan prinsip syariah, sukuk bebas dari unsur haram dan riba. Obligasi konvensional sistemnya utang piutang, sedangkan surat berharga syariah adalah transaksi yang tidak berbasis utang piutang dengan bunga, melainkan sistem instrumen investasi. Sekarang kita akan ke perbedaan obligasi dan sukuk. Apa sih perbedaannya? Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarannya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor. Sedangkan pada obligasi konvensional menekankan pendapatan investasi berdasarkan tingkat suku bunga. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.